حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, seluruh jemaah zuhur Masjid Taqwa Universitas Medan Area yang dirahmati Allah. Tema kita siang hari ini adalah peran organisasi Islam dalam membangun keutuhan masyarakat. Peran organisasi Islam dalam membangun keutuhan masyarakat. Kalau kita bicara organisasi Islam, berarti ada sekelompok orang atau komunitas yang diikat oleh suatu anggaran dasar organisasi itu, kemudian memiliki ciri-ciri khas. Biasanya ciri khasnya itu adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Mungkin yang membedakan organisasi Islam itu adalah pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis. Walaupun ada beberapa perbedaan dalam memahami Al-Quran dan hadis, tapi keseluruhan itu kita bisa pastikan tidak ada yang menyimpang. Bahkan sesungguhnya kalau kita baca poin yang ke-6 dari Fatwa Majelis Ulama tahun 2007 mengenai 10 kriteria sesat, menyebutkan bahwa antara sesama muslim tidak boleh saling menyesatkan itu. Maka kita harus berpandangan, berkesimpulan bahwa semua organisasi Islam yang ada di Indonesia tidak ada yang sesat. Tapi memang ada perbedaan antara paham keagamaan mereka dalam menggunakan metode, dalam menggunakan pemahaman-pemahaman, sehingga pengamalannya ada sedikit berbeda terhadap perintah Al-Quran maupun hadis. Tapi keseluruhan itu tidak ada yang sesat, kita bisa pastikan itu. Dan karena itu kita tidak boleh menjelekkan yang lain dan membanggakan yang lain. Walaupun tentu saja masing-masing setelah mempelajarinya melihat ada beberapa kelebihan, ada beberapa keistimewaan. Yang kedua, ciri dari organisasi Islam itu sebenarnya tujuannya sama. Selain memahami dan mengamalkan ajaran agama, tapi juga bertujuan bagaimana mendakwahkan agama yang mereka pahami itu kepada umat Islam, bahkan kalau dimungkinkan kepada orang lain. Tapi secara Indonesia mencatat, tidak pernah terjadi di dalam dakwah Islam di Indonesia terjadi benturan antara sesama muslim, demikian juga dengan yang bukan muslim. Tidak pernah terjadi seperti itu. Bahkan di dalam beberapa peristiwa-peristiwa, terutama di daerah tertentu yang budayanya masih kuat dan organisasinya memiliki latar belakang yang berbeda, mereka bisa hidup rukun itu. Baik di Indonesia bagian barat, demikian juga di Indonesia bagian timur. Karena itulah
organisasi ini perlu dikembangkan supaya masing-masing berperan sesuai dengan tujuannya melakukan dakwah, melakukan pengkajian dan pemahaman terhadap ajaran agama, dan saling menyadari bahwa antara mereka memiliki peran yang sama untuk membawa masyarakat kepada hal-hal yang sebaiknya. Tujuan lebih jauh adalah sama dengan tujuan agama Islam itu sendiri, yaitu membawa rahmat. Dakwah itu tujuannya sebetulnya adalah membawa rahmat, membawa sesuatu yang menyejukkan, menyenangkan. Maka tidak mungkin dilakukan oleh organisasi kalau dia tetap pada prinsipnya melakukan tindak kekerasan, intoleransi, pemaksaan, apalagi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Maka tujuan organisasi Islam itu sebetulnya sejalan dengan tujuan bangsa kita yang tertera pada sila yang keempat itu, atau yang bisa dilihat secara gamblang pada poin-poin dari sila-sila Pancasila yang 5 itu. Maka kalau organisasi Islam berkembang, itu tidak berarti akan membawa konflik, itu tidak berarti akan menimbulkan persoalan-persoalan yang bisa sangat sulit. Ada satu hal yang menarik untuk kita pahami ketika Presiden Jokowi mau melantik dan sedang melantik memberikan pidato, bahwa ada persoalan-persoalan baru di beberapa kementerian, sehingga ada penekanan untuk menangani hal-hal yang bersifat radikalisme. Mungkin ini adalah gejala dari mereka yang belum terjangkau oleh organisasi Islam. Jadi tidak otomatis bahwa semua masyarakat beragama, Islam dan bukan Islam, adalah menjadi faktor dari munculnya terorisme itu. Kalau yang dipahami radikalisme itu adalah suatu tindakan yang mengarah kepada timbulnya kekerasan atau mungkin gangguan terhadap keamanan. Maka kalau demikian halnya dan dipahami bahwa agama menjadi sumber konflik, maka Indonesia akan bisa menjadi lebih kacau, lebih terganggu keutuhannya. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beragama. Karena itu bangsa ini akan semakin maju mencapai tujuannya apabila kehidupan beragama itu dihidupkan, dipelajari secara benar. Maka kalau judul tadi apa peran dari organisasi Islam, tentu saja masing-masing organisasi itu kembali kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, yang masing-masing dijelaskan di situ apa karakter dari organisasi itu, apa tujuan organisasi itu. Sebenarnya di sana, ya. Tetapi karena persoalan agama tidak berdiri sendiri, dia berkaitan dengan persoalan ekonomi, persoalan politik, maka agama yang begitu mendasar sering dipakai orang untuk mendapatkan dukungan, sehingga persoalan-persoalan ekonomi yang tadi bisa menjadi terganggu, persoalan-persoalan keamanan bisa menjadi terganggu dengan menggunakan agama, persoalan-persoalan politik bisa menjadi terganggu karena persoalan di bawah persoalan-persoalan agama. Dan ini memang sejarah kehidupan manusia. Dalam sejarah kehidupan manusia tidak pernah agama itu berlangsung secara sendirian. Ada persoalan-persoalan hidup yang lain. Dan karena agama sangat mendasar, maka agama sering dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan kehidupan yang lain itu. Jadi bukan organisasi agamanya sebenarnya yang menjadi masalah, tapi mungkin secara bersama-sama
Ini yang harus dibawa dalam rangka menjaga keutuhan umat. Selain mengembangkan sikap keberagamaan yang benar sebagaimana dipahami oleh ormas-ormas itu, tapi juga persoalan-persoalan hidup yang lain juga harus diselesaikan. Inilah yang belakangan ini kita lihat muncul di media sosial seperti yang dinyatakan oleh Profesor Din Samsudin umpamanya, supaya agama dikembalikan kepada sejatinya yang membawa rahmat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, karena itulah maka kalau kita merujuk kepada beberapa ayat umpamanya pada surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 103 dan ayat 104 itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu ada yang masih bersifat umum, maka dijelaskan oleh hadis. Maka pengertian ketentuan Allah di sini termasuk adalah hadis-hadis Rasulullah. Jadi artinya tidak ingkar sunnah. Karena ada yang begitu sangat kaku, sangat rigid memahami ayat ini, karena yang disebut adalah wa'tasimu bihablillah, Allah tidak disebut Rasul, maka hadis menjadi tidak bahagian yang diperpegangi. Itu kekeliruan, ya. Karena ada sejumlah ayat yang sifatnya umum dan perlu dijelaskan oleh Rasulullah. Karena memang Rasulullah itulah dipilih oleh Allah orang yang terbaik di masanya. Seperti sholat umpamanya, kaifiat sholat itu, cara-cara sholat itu tidak dirinci. Rasulullah yang mencontohkannya itu. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau tidak, bagaimana kita melaksanakan sholat kalau enggak ada contohnya? Rasul mencontohkan itu. Dan Rasul itu adalah orang yang dipilih di masanya yang terbaik gitu. Kemudian yang kedua, tidak selesai hanya persoalan berpegang, tapi juga harus bersatu. Nah, ini yang tadi saya sengaja mengulangi poin yang keenam dari Fatwa MUI tahun 2007 yang banyak dikritik orang, tapi memang fatwa itu hadir tepat pada waktunya. Poin yang keenam itu adalah bahwa umat Islam tidak dibenarkan untuk saling mengkafirkan satu sama lainnya. Artinya semua ajaran Islam yang dipahami oleh ormas-ormas Islam di Indonesia, karena mereka memiliki anggaran dasar dan terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM, maka itu sudah melalui penyelidikan bahwa dia tidak bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Jadi berpegang pada ketentuan Allah, tidak mungkin kita berpegang kalau tidak memahami yang saya sebut tadi. Agama itu memiliki pemahaman sendiri, ormas itu memiliki pemahaman sendiri, tapi juga mereka menjaga kesatuan. Kemudian di ayat lain, pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang bisa dihubungkan dengan ayat ini, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah mengetahui terhadap segala apa yang kamu lakukan dan memberi kabar dari apa yang telah kamu lakukan itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan bahwa keragaman itu yang kita anggap bangsa kita sebagai bangsa yang sangat pluralistis atau majemuk, itu salah satu tujuannya dibuat oleh Allah
supaya saling melengkapi, saling mengenal. Sehingga muncullah dalam proses yang biasa kita pahami ada namanya ta'aruf, mengenal, mempelajari, mengetahui. Kemudian baru saling memahami. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan antara ormas Islam itu, umpamanya yang sekarang disebut Menteri Agama kita, latar belakang ormasnya dari Matlatul Anwar, itu tidak bertentangan dengan NU, tidak bertentangan dengan Muhammadiyah. Pijakannya tetap saja Al-Quran dan hadis. Mungkin perbedaan pemahaman itu, ya. Nah, itu supaya lebih dipahami. Mungkin munculnya protes-protes itu karena tidak saling memahami itu, ya. Kemudian ada tafahum, karena tidak mungkin kita kalau tidak mempelajari, tidak mengenal bisa paham. Mungkin kita akan bisa curiga kalau tidak diawali dengan ta'aruf itu. Kemudian harapan lebih jauh dari situ adanya kerjasama yang disebut dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi ormas ini akan bisa mendukung tujuan negara apabila mereka saling memahami, diawali dengan saling mempelajarinya, adanya pertemuan di tingkat ormas. Mungkin selama ini kecurigaan itu muncul karena memang kita jarang mendengar, mungkin hampir tidak mendengar adanya upaya-upaya mempertemukan antar pimpinan-pimpinan ormas itu. Kalau masyarakatnya, pengikutnya, apa yang disebut oleh Rasulullah itu an-nasu ala dini mulukihim, manusia itu punya kecenderungan mengikuti agama para raja-raja mereka. Jadi biasanya kalau rakyat cenderung melihat tokohnya, karena dia dianggap tokoh itu sudah melalui proses dan orang-orang yang dipilih serta diistimewakan oleh Allah. Maka ini tidak akan menimbulkan gejolak. Maka terobosan untuk bisa menjaga keutuhan ini, kita bisa simpulkan, pertama harus dilakukan oleh ormas itu sendiri, dari semua ormas yang ada. Dan kemudian ada upaya-upaya yang secara sengaja yang mengayomi ormas ini. Itulah pemimpin bangsa ini. Sehingga masyarakat sebagai pendukung dari masing-masing ormas itu, baik yang berada di dalam Islam maupun yang berada di luar Islam, melihat pimpinannya memiliki keutuhan. Tidak ditimbulkan konflik-konflik yang seperti itu. Tentang ancaman terhadap radikalisme, sebenarnya adalah karena berhubungan persoalan agama itu dengan persoalan lain. Sesungguhnya tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan apalagi pemaksaan. Agama apapun di dunia ini hakikatnya seperti itu. Itu muncul karena diperalat agama untuk mencapai tujuan. Tujuan itu mungkin bisa kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan keamanan, atau kepentingan yang lebih luas. Karena itu, untuk menghindari itu, maka pengkajian agama harus terus dilakukan supaya masyarakat semakin paham, sehingga persoalan radikalisme tidak membawa persoalan yang negatif. Karena radikalisme itu sendiri di satu sisi juga penting untuk mendorong orang kuat dalam memahami agamanya, sehingga pengamalan agama itu menjadi disenanginya. Karena kalau orang hanya sekedar paham saja, hanya kulit-kulitnya saja, tidak sampai ke dasar agama, radiksi itu artinya akar. Sampai kepada akar agama, maka orang tidak begitu bersemangat menjalankan agama. Tapi ketika dia ditumpangi kepentingan yang lain, ini yang sering menimbulkan masalah, bahkan bisa mengancam kehidupan bersama. Mudah-mudahan peran ormas Islam ke depan dengan melihat fakta dan kebutuhan serta tantangan yang ada, semakin sadar bersama-sama dengan pemimpin bangsa ini, karena ormas sendiri tidak mungkin ini bisa dilakukan, sehingga kita sampai kepada apa yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri
yang baik, yang penuh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak mungkin bisa diampuni oleh Allah kalau mereka tidak beragama. Hidupnya bagus, sejahtera pun, tapi kalau mereka tidak beragama, itu bukan tujuan dari bernegara kita. Itu keliru. Maka beragama juga harus terus dikembangkan selain berkehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Jadi tidak penekanannya satu aspek saja. Demikian saja, mohon maaf kalau ada yang keliru. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.